Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Baik-baik saja, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, untuk membuka pertemuan ini, saya minta bantu kepada kakak atau adik Imatul sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan. Ya. Baik. Imatul ada? Ya, hadir, Pak. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai Silakan Imatul. hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Imatul. Ya, Pak, sama-sama. Pada pertemuan minggu lalu, kita itu kan sudah melakukan atau pengamatan terhadap konsep gerak parabola. Nah, pertemuan kita coba untuk mencari melalui pengamatan, lalu membandingkan nanti kegiatan kita terhadap teorinya nanti. Untuk memulainya, saya mulai dulu ya. Saya play dulu. Gerak parabola pada kegiatan kedua ini nanti kita menggunakan aplikasi yang namanya PET, ini simulasi, nanti ada linknya juga di bawah, silakan kalian buka dan siapkan bahan-bahannya nanti, komputer dan lain-lain, HP juga bisa. Terus pada kegiatan sebelum kita memulai, mari kita untuk memotivasi diri dulu bahwa orang yang tak bisa apa-apa pun kalau berusaha pasti bisa. Kita lihat dulu ya videonya. Sini saja untuk videonya. Saya ingin nanya nih ke adik-adik. Menurut adik-adik nih, apa yang sudah ditonton itu apa sih sebenarnya? Apa sih yang bisa kita ambil dari motivasi tadi? Bahwa jika kita itu berusaha, pasti bisa. Walaupun awalnya kita itu sering. Kalau mau berusaha bisa. Bisa ya, pasti bisa ya, walaupun nggak tahu ya. Ya, itu menjadi sesuatu yang harus kita menjadi penyemangat kita, bahwa kalau misalnya tidak tahu ataupun tidak memiliki kemampuan, berusaha dulu. Persepsi yang kita ambil di sini, kalian pernah nggak sih main yang namanya game Angry Bird? Pernah nggak? Pernah. Angry Bird tuh, burung-burung marah. Iya. Pernah. Yang musuh. Pernah, Pak? Ya. Pernah ya? Terry gimana Terry? Pernah main? Pernah, Pak. Jadi Angry Bird itu kan pakai ketapel tuh. Angry Bird tuh. Itu sebenarnya dia kalau kita perhatikan dari bentuk bentuk dia terbang, ya kan? Kalau di fisika disebut dengan lintasan, tapi kita anggaplah sebagai bentuk dia terbang, bentuk dari gerak terbangnya. Gerak parabola seperti minggu lalu yang kita bahas, bahwa gerak parabola itu kalau kita amati, ya sebentar ya saya pause ya. Kalau kita amati itu geraknya karena terjadi antara perubahan arah mendatar lalu arah vertikal sesuai dengan besar sudut yang terbentuk nanti. Nah,
karena vertikal ini terpengaruh oleh gaya gravitasi, ini besarnya G, nanti bentuk akibatnya atau secara fisiknya itu berakibat pada geraknya itu berbentuk seperti parabola. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk di kegiatan praktikumnya, coba kita analisis dulu. Apa sih komponen atau variabel-variabel yang berpengaruh terhadap gerak parabola? Pertama, kita menentukan posisi benda saat di ketinggian maksimum. Nah, yang namanya gerak parabola, kalau kita ambil layar kosong ya. Nah, tadi kan katanya kita pengen mencari ketinggian atau jarak pada ketinggian maksimum, ya kan? Caranya bagaimana? Jarak pada ketinggian maksimum itu sekitar ini nih, dari posisi luncur, lalu ditarik sampai ke sini. Nah ini, karena apa? Karena di sini merupakan ketinggian maksimumnya. Ini YH. Atau biasa kita tulis dengan Y max. Nah, artinya bidang mendatarnya kalau bidang vertikalnya YH, berarti ini XH, ya kan? Oke. Kalau dari persamaan kita peroleh bahwa XH itu nilainya 1/2 dikali dengan X max atau X maksimum. Yang mana sih X maksimum? Ya X maksimum yang ini nih. Dari titik luncur ditarik sampai ke ujungnya. Nah, itu X maksimum. Nah, ini X maksimum. Nah, X maksimum ternyata itu merupakan 2 kalinya dari XH. Maka kalau kita mencari XH itu setengahnya X maksimum. Kalau begitu secara matematis kita dapat XH sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta ya dibagi dengan 2G. Itu rumus yang nanti kita gunakan di dalam analisis. Ya gimana tuh? Yang itu Pak, yang horizontal, yang vertikal. Saya. Halo Pak, halo, saya Pak. Ya, yang mana? Yang ini. Yang ya, Imatul. Yang mana nih? Yang vertikal, yang ini atau yang ini? Yang itu tadi yang ini ya? Pertama. Iya. Untuk LKPD kan sebagian sudah saya bagikan. Mungkin ada teman-temannya pengen ngeprint sendiri ataupun pengen punya sendiri lah untuk belajar di rumah. Nah, silakan di-download di link yang di atas. Ya, sudah saya bagikan juga, atau men-scan kode QR yang di layar kalian langsung di-scan saja pakai HP bisa. Ini LKPD-nya. Apa sih yang diperlukan di LKPD ini? Yang akan kita coba di praktikum ini, pertama-tama kalian, yuk kita secara kelompok, kayak kelompok kemarin nih, kelompok apa sih yang akan kita coba? Kalau kalian klik tadi link yang di atas, link ini, maka kalian akan diarahkan ke simulasi yang ini. Simulasi ini. Oke, pertama-tama bagaimana sih caranya? Apa sih yang ingin dicari? Kan gitu kan di dalam percobaannya. Nanti kalian itu diminta untuk mengisi tabel yang ini. Nah, ini tabelnya. Tabelnya yang ini nanti kalian isi mencari TH. Ini didapatnya dari mana? Didapat dari simulasinya. Ya. Simulasi ini gitu. Kalian tinggal buka sebentar, tarik. Nah, kalian tinggal buka simulasinya, nanti kalian ikuti arahan dari LKPD. Seperti minggu-minggu lalu kita selalu mengikuti arahan LKPD. Nah, ini saya jelaskan dulu apa sih komponen-komponennya biar kita jelas. Kalau bisa kita besarkan lagi. Oh, nggak bisa ya? Bukan ini ya. Jadi apa sih komponennya? Pertama, ini peluncurnya. Nampak nggak? Nol. Nampak ya? Apa yang ada di peluncur ini? Sudut.
Sudut. Sudut ya? Iya, sudut. Nah, sudutnya 30. Kita coba 30 dulu. Biar enak ngitungnya. Ini saya bikin 10 nih. Saya bikin awalnya kan 9,8 ya. 9,8 tapi kita bikin 10 lah biar enak ngitungnya. Terus saya pengennya kalau ngikutin LKPD kita diminta untuk menentukan kecepatan. Nah, ini bagian untuk merubah kecepatan, ini bagian merubah gravitasi, lalu ini untuk mengukurnya nanti alat ukur nih. Lalu ini untuk mengubah sudut-sudutnya, sudut tembak, ya kan? Kalau ini untuk menghapusnya, menghapus dari kegiatan sebelumnya. Nah, ini tombol menembak. Kita coba ya, kalau misalnya itu untuk mencari datanya. Nah, data apa sih yang diperlukan? Kalau diperhatikan dari tabel ini, ya data yang diperlukan itu TH atau waktu pada ketinggian maksimum, lalu Y maksimumnya, lalu jarak pada ketinggian maksimum, lalu jarak maksimumnya. Ini pada sudut 30 dengan 60 ya. Kalian tinggal tarik, bagaimana sih untuk mencari atau mengisi data TH? Itu tinggal ditarik alat ini, ya. TH-nya bagaimana dapatnya? Nah, ini. Saya minta satu kelompok itu mempresentasikan ya hasil diskusinya. Nah, untuk berikutnya saya minta, ayo kita kembali ke ruang breakout-nya masing-masing. Kalian diskusi selama 40 menit, karena ini memang lumayan lama juga waktunya. Kalian cari analisis, ikutin LKPD-nya, karena LKPD-nya juga sudah lengkap. Oke, saya kasih waktu 40 menit dari sekarang, silahkan. Dari kelompok 1, tadi kan menurut LKPD-nya bahwa ada 3 tabel. Tabel yang pertama kita berdasarkan simulasi PET. Kemudian tabel yang kedua kita analisis dengan rumus. Tabel yang ketiga kita bandingkan antara pengamatan atau hasil dari PET tadi dengan hasil hitungan kita secara matematisnya. Nah, dengan berapa nih? 2 kali 0,72? 1,44 sekon. Oke. Nah, ada nggak jawabannya? Ada Pak. Ada Pak. Yang B. Ada ya, ada yang B ya. Yang B jawabannya ya. Ayo. Kesimpulannya apa? Waktu pada ketinggian pengamatan dengan waktu pada analisis sama atau tidak? Sama Pak. Sama Pak. Sama ya, sama. Terus ya maksimum dengan pengamatan dengan analisis sama apa tidak? Sama hasil percobaan ya. Iya. Lalu jarak maksimum dengan X apa itu ya? Jarak pada ketinggian Maksimum. Berarti sama ya? Sama Pak. Sama ya. Lalu ini sama nggak? Insya Allah sama juga Pak. Sama Pak. Sama. Oke. Nah, ini kesimpulannya nih. Mudah-mudahan nanti dari hasil belajar kita hari ini kita mendapatkan pengetahuan yang baru dan kita dapat menerapkan beberapa konsep fisika di gerak parabola di kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Bisa nggak? Bisa ya? Oke, siap. Pertemuan kali ini kita sudah menyelesaikan kegiatan belajar kita. Mudah-mudahan tetap semangat. Sekarang mulai mengerti ya bagaimana tentang gerak parabola, gimana nih? Mulai mengerti ya? Iya Pak. Iya Pak. Bisa Pak. Iya. Oke. Gerak parabola itu memang sering kali kita temukan di kehidupan sehari-hari dan bisa kalian praktekkan langsung, dan nanti pertemuan berikutnya kita akan mencoba itu belajar bagaimana mempraktekkan di gerak parabola di peristiwa roket air. Nah, pertemuan berikutnya nanti kalian siapkan roket airnya, lalu peluncurnya. Nah, LKPD nanti akan saya bagikan secara langsung. Siap ya? Iya, terima kasih. Oke, kalau gitu saya minta tolong kepada Afandi untuk menutup kegiatan kita dengan berdoa. Silakan. Oke, mari kita akhiri pembelajaran siang ini dengan berdoa. Berdoa, silakan. Selesai? Sudah Pak. Oke, terima kasih ya Pandi. Terima kasih, saya izin pamit dulu.
Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.